bahwa kalau ada yang korban tewas langsung kita mundur. Oh itu bukan itu, saya kira jiwa TNI dan jiwa pemerintah. Prajurit TNI kita gugur, yang prajurit perbatasan di Lebanon begitu, mungkin Bapak punya? Ya tentu sebagai warga dan juga saya sebagai Ketua Parlemen Indonesia yang selalu berbicara tentang perdamaian dan kemanusiaan, kita bela sungkawa dan berduka cita akan tewasnya 3 orang TNI, anggota TNI yang ditugaskan untuk menjaga perdamaian oleh PBB di Lebanon itu. Dan itu semua orang juga bahwa ini perbuatan daripada Israel yang selalu tidak memandang kemanusiaan, tidak memandang perdamaian. Yang penting dia tentu siapapun yang menghalangi akan dihajarnya. Itu terjadi. Oke, Bapak, apa idealnya prajurit-prajurit kita di sana untuk ditarik mundur dulu sementara atau seperti apa? Tidak. Jumlahnya terus bertambah. Negara TNI tidak seperti itu. Bahwa kalau ada yang korban tewas langsung kita mundur. Oh itu bukan itu, saya kira jiwa TNI dan jiwa pemerintah tetap ada di situ. Memang ada risikonya, tapi harus menanggung risiko seperti itu. Oke, tapi kan kita tahu UNIFIL sendiri memang negara-negaranya menarik. Apa? Pasukan ya UNIFIL. Kenapa? Berarti kan tahun ini kita terakhir Pak mengirimkan pasukan UNIFIL ke sana. Ya. Memang apakah tidak beresiko apabila kita ditarik gitu? Ya tentara di mana-mana memang ada risikonya. Siapapun kita juga di sini ada risikonya. Jadi jangan karena risiko seperti itu langsung kita berlari. Nanti dunia menganggap kita penakut gitu kan. Tidak. Indonesia bukan negara penakut. Apalagi Pak Prabowo dia punya presiden. Tapi kan dengan kondisi ini Pak, apalagi kan prajurit kita gugur akibat adanya serangan Israel begitu ya. Ya saudara, kita kan bertugas untuk menjaga perdamaian begitu ya Pak. Tapi kita sendiri sekarang Indonesia berada dalam BOP atau Board of Peace yang dimana salah satunya ada Israel. Ya ini kan tidak ada urusannya dengan OP, ini PBB. Yang dilakukan itu mandatnya PBB dari dunia memberikan mandat. Kalau BOP itu kan terbatas ya. Oke. Tidak ada saran untuk Pak Prabowo Pak apabila sesama anggota Board of Peace saja saling menyerang, mungkin ada saran untuk keluar dari Board of Peace? Sekali lagi ini tidak ada urusannya dengan BOP. Ini sifat daripada Israel memang begitu. Siapapun yang menghalanginya dia hantam aja. Ya, bagaimana coba di Gaza? Berapa ratus ribu, berapa puluh ribu orang meninggal di Gaza gara-gara itu. Berapa ratus ribu yang luka. Jadi memang cara komandanya begitu. Pak Jaya, kita beralih ke tanah air Pak. Dengan kondisi konflik geopolitik saat ini kan beberapa skema dilakukan pemerintah, salah satunya WFH, terus juga ada pembatasan BBM informasinya, tapi memang tidak begitu. Tapi kalau Bapak sendiri melihat skema-skema darurat ini yang dilakukan pemerintah bagaimana? WFA itu ingin menghemat energi. Ada 2 hal di sini. Kalau di kantor itu energi yang dipakai seperti ini, lampu, AC, itu aja sebenarnya. Itu tidak ada hubungannya dengan BBM, karena itu berasal dari listrik, dan listrik itu di Jakarta ini sebagian besar berasal dari PLTU. PLTU itu bahan bakarnya batu bara. Jadi kita punya batu bara berlebihan. Jadi tidak ada hubungannya sebenarnya untuk penghematan ini BBM di situ. Kalau soal pemakaian BBM untuk pegawai karyawan ke kantor itu bisa diatasi dengan mereka harus memakai angkutan umum. Kalau di daerah, kalau perlu naik sepeda, kalau di kabupaten yang kecil, atau disediakan bus yang bagi pimpinan-pimpinannya. Tidak ada hubungannya, BFA itu tidak ada hubungannya dengan BBM. Itu hubungannya dengan listrik yang kita di Indonesia pakai 60% masih memakai PLTU, khususnya di daerah Jakarta dan Jawa Barat ini sebagian besar PLTU. Di samping juga ada geothermal, ada apa aja. Berarti penegasan Bapak dengan rencana WFH ini tidak ada
relasi atau tidak efektif begitu ya dengan niat untuk penghematan bahan bakar malah? Artinya ada efektifnya, yaitu menghemat bahan bakar bagi pegawai. Tetapi efeknya mereka tidak kerja, itu juga layanan pemerintah itu besar sekali. Apalagi kalau masih diminta pengusaha lagi, bagaimana penjualan, bagaimana produksi kita turun. Itu bahas sekali akibatnya ini. Nah, jangan kita mendidik, mengajar, memberikan budaya, kalau ada masalah suruh istirahat, jangan. Ini dalam kondisi krisis ini kita harus lebih produktif, harus bekerja dengan betul. Ya, pabrik-pabrik harus bekerja betul, pegawai pemerintah harus bekerja dengan betul untuk mengatasi masalah ini. Jangan pulang ke rumah. Seperti itu. Pak JK, berarti penghematannya harus seperti apa, Pak? Yang efektif? Ya banyak hal. Hemat memakai BBM, artinya angkutan umum ke kota. Begitu juga seperti anjurkan oleh Bahlil, ya untuk masak harus hemat. Banyak hal yang harus dihemat seperti itu. Tapi memang situasi banyak hal yang tidak bisa diatasi sendiri. Karena memang ini naik harga pun, kalau naik harga BBM internasional semua kena. Ya, jadi itu yang kita, ya kalau mau seperti dulu yang kita lakukan. Tahun 2005-2006 waktu krisis. Naikkan harga supaya, naik harganya bukan hanya memakai BBM, kan punya mobil, punya motor, ya kan? Kalau naik, harga naik itu akan otomatis orang mengurangi pemakaian BBM. Dia tidak pergi ke daerah, tidak perlu, bisa mengurangi setengah pemakaian BBM. Tapi kalau dikasih harga murah, orang seenaknya. Gitu. Teorinya sudah. Jika ini kekhawatiran pemerintah nggak sih Pak akan kondisi ekonomi? Hah? Ini kekhawatiran pemerintah nggak sih akan kondisi ekonomi? Iya, bukan hanya pemerintah, masyarakat kita juga harus khawatir. Karena akan nanti barang-barang akan mahal atau juga pekerjaan susah, banyak orang menganggur kalau terjadi krisis seperti ini. Ya pastilah. Saya yakin pemerintah di mana-mana, bukan hanya Indonesia, khawatir. Pemerintah di dunia ini khawatir. Terakhir Pak, mungkin terkait 3 orang tadi ini mungkin ada saran dari pemerintah untuk memberikan santunan atau mengurus anak-anak. Santunan? Iya, untuk Maksudnya? korban itu Pak, keluarga korban itu. Otomatis. Jadi dia pejuang perdamaian. Otomatis dikasih santunan. Itu ada aturannya di TNI itu. Ya. Bapak mungkin satu lagi Pak, untuk sikap Bapak akhirnya memilih untuk mengisi petisi keadilan untuk Hotel Sultan. Apa yang membuat Bapak tergerak untuk melakukan hal itu? Ya, pertama keadilan, kedua saya ingin pengusaha-pengusaha pribun jangan digusur begitu saja. Makin kecil, makin peranan kita makin turun nih kalau ada contoh seperti ini. Pengusaha besar digusur. Atau banyak cara, atau bila memang ingin membantu pengusaha pribumi. Ya. Bapak, terima kasih banyak Bapak. Bapak Ibu hadirin sekalian, para undangan yang berbahagia yang belum